lingkaran setan. Saya bingung mau ngomong apa. Teksnya hilang, tercecer di jalan. Tapi makin buas. Kabupaten Bungo. Bupati baru. Oke, jumpa lagi bersama saya Jangmin di kanal Intelijen Langit. Karena sangat keren, luar biasa, dan mantap juga. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan sebuah topik yang berjudul lingkaran setan. Oke, let's go. Saya bingung mau ngomong apa. Teksnya hilang, tercecer di jalan. Mana teksnya? Halo sekretaris, teksnya mana? Ketik ulang. Oke, baik, kita mulai. Let's go. Melihat kondisi politik dan tata kelola pemerintahan kita saat ini, menurut saya Indonesia harus kembali ke khitahnya, yaitu sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang diserahkan melalui pemilu. Saya melihat pemerintah kita telah gagal dalam membuat produk hukum misalnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang lahir di bawah bayang-bayang oligarki, pemodal raksasa. Produk hukum dibuat hanya untuk memenuhi kehendak para pemodal. Kita sama tahu lah ya, kampanye itu tidak dibiayai negara. Lalu siapa yang membiayainya? Ya para pemodal. Maka tidak heran kalau kemudian lahir produk hukum yang menguntungkan pemodal dan pastinya menyengsarakan rakyat. Ditambah lagi 55% wakil kita itu backgroundnya pengusaha. Logis nggak? Logis banget bro. Oke, kita turun ke bawah ke Provinsi Jambi. Saya teringat kata datuk kita Aristoteles. Pengusaha tidak boleh menjadi penguasa. Kalau dipikir-pikir masuk juga. Terbukti ada di suatu negeri yang penduduknya berpikir kalau milih orang kaya dia tidak bakal korupsi. Nah, untuk apa korupsi? Dia kanlah kaya. Setelah terpilih, ternyata kaya bukan buat dia puas, tapi makin buas. Oke, kita turun lagi ke bawah ke Kabupaten Bungo, tempat saya lahir besar di sana. Bupati baru dilantik. Pilkada agi sayup dipandang mata, tapi calon-calonnya lah bajibun. Isu-isunya ada Pak Maidani, ada Pak Muhammad Hasbi, ada Pak Martunis, ada Ibu Jumari Ariwardoyo, ada Pak Ridwan Ibrahim, dan lain sebagainya. Terkhusus untuk aktivis kabupaten, kalau ada tokoh buat baik, bantu masyarakat, jangan terlalu curiga fobia. Selagi yang dibuat tokoh itu baik, manfaat bagi masyarakat, ya sudah kita apresiasi. Terlepas apakah niatnya supaya dipilih, supaya disebut orang dermawan, dan lain sebagainya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau zahirnya baik, ya sudah. Persoalan batin itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak punya kapasitas untuk nilai hati orang. Siapa kita kan gitu. Kasat tidak, wali tidak. Terakhir saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Bungo bahwa memilih seorang pemimpin tidak cukup hanya dengan modal populer, punya banyak uang, didukung partai besar, dan lain sebagainya. Ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu strategi, ide-ide cemerlang, dan integritas. Oke lah, dengan popularitas kita bisa rebut kursi bupati. Lalu setelah menang, apakah popularitas itu masih dibutuhkan? Tidak. Yang dinantikan oleh masyarakat adalah bukti dari janji-janji kampanye. Nah, untuk merealisasikan janji itu butuh strategi dan ide cemerlang. Pemimpin goblok mana bisa. Jadi inti yang ingin saya katakan adalah pilihlah pemimpin yang tahu kemana hendak dilayar kapal besar yang bermuatan rakyat itu. Sekian.